Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadika as-salihin wa farrij kurubana wal muslimin ya arham. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan sehat walafiat, khususnya kenikmatan Islam dan iman, yang kita harapkan mudah-mudahan kenikmatan Islam dan iman serta kesehatan selalu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita dan tetangga kita. Amin Allahumma amin. Insyaallah 1 minggu lagi atau lebih kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bulannya umatnya. Wa Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan ini sebagai bulan umatnya karena di antara 1 dari 5 perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi atau umat-umat nabi terdahulu kecuali umatnya Nabi Muhammad. Lah di dalam bulan Ramadan Allah memberikan kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh Allah 5 kemuliaan ini kepada nabi-nabi yang lain atau umat-umat nabi yang lain. Sebagaimana beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Umatku mendapatkan pemberian di bulan Ramadan 5 perkara, 5 hal yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi atau umatnya nabi sebelumku.
fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana nadhara Allahu azza wa jalla ilaihim wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Malam pertama Ramadan, jika kita mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan diazab selama-lamanya. Lah bagaimana cara di malam pertama kita kalau hanya dengan tampilan taraweh saja tapi tidak ada yang lain, itu belum dinyatakan dia gembira, dia senang dengan datangnya Ramadan. Karena nggak ada bedanya loh ya, orang yang di malam pertama ikut taraweh, bahkan yang berjalan beberapa hari dengan yang selalu sampai akhirnya, hampir nggak ada bedanya. Malam pertama berbondong-bondong, lakinya maupun perempuannya, sholat isya, sholat taraweh berjamaah. Hari kedua demikian, hari ketiga demikian, keempat atau seminggu beda lagi. Yang senang baru kelihatan. Yang seneng dengan bulan Ramadan, yang seneng dengan taraweh kelihatan. Lah orang yang benar-benar senang beda dalam segala hal dengan orang yang memaksa dirinya senang tapi ya tetap nggak senang. Karena itu ada cerita orang yang ahli maksiat. Terkadang orang yang ahli maksiat itu memiliki keistimewaan atau kemuliaan yang tidak dimiliki yang lainnya. Dan kemuliaan yang dimiliki membuat dia selamat dari murkanya Allah, bahkan mendapatkan ampunan. Makanya terkadang kita ini meremehkan orang yang ahli maksiat tanpa kita mengetahui kemuliaan yang dia miliki yang tidak kita miliki. Sedangkan kemuliaan yang dimiliki bisa mengundang rahmatnya Allah atau ampunannya Allah untuk dia sehingga menyelamatkan dia daripada murkanya Allah, azabnya Allah. Dan itu banyak. Saya kasih beberapa contohnya. Perempuan yang ahli maksiat, ada riwayat dia pezina, pelacur lah. Ada riwayat dia ngurung binatang peliharaannya tanpa makan, tanpa minum. Tapi dia memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki orang lainnya, yang mungkin ahli masjid atau ahli mushola, bahkan ahli pengajian. Apa? Mengagungkan dan memuliakan nama Allah. Dia bukan pezina, dia bukan tukang judi, dia bukan tukang mabuk. Dia mungkin rajin ke mushola, ke masjid, yasinan, tahlilan, istighosan, tapi kurang memuliakan nama Allah banyak. Sehingga ibadahnya belum tentu dapat menyelamatkan dia dari murkanya Allah atau azabnya Allah. Tapi ini sekalipun perbuatannya maksiat, karena dia memiliki sifat yang mulia, yaitu mengagungkan namanya Allah, yang jatuh di bawah, dia temukan di jalan, mungkin terinjak kaki kendaraan, dia bersihkan,
dia letakkan di tempat yang layak, dikasih wewangian, ternyata menyelamatkan dia dari murka dan azabnya Allah dengan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Contoh kedua, ada orang pemabuk, semua penduduk kampungnya atau kelurahannya tahu kerjaannya teler terus. Akan tetapi dia memiliki kemuliaan-kemuliaan yang tidak diketahui oleh orang. Yang mana kemuliaan ini sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setiap kali dia sadar dari mabuknya, merasa dirinya orang yang paling hina, orang yang paling buruk di antara orang-orang yang ada. Ini sifat yang mulia. Sifat ini dimiliki para aulia. Para aulia itu sekalipun derajatnya tinggi, dia merasa orang yang paling hina. Dan itu namanya tawadhu. Tidak pernah menganggap dirinya memiliki kemuliaan sedikit pun, keistimewaan sedikit pun. Beda halnya orang yang belum mendapatkan derajat aulia. Ngombe tok, kita sudah meremehkan. Dia enggak pernah meremehkan orang, justru dia merasa orang yang paling hina. Setiap kali sadar. Kemudian kalau dia di tengah malam sadar atau di akhir malam sadar, memohon kepada Allah agar dihindarkan dari kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Menangisi kapan Allah memberikan kesempatan dia untuk bertobat, itu tangisi sama dia. Yang ketiga, dia tidak pernah makan kecuali setelah memberikan makanan kepada anak yatim, 1 atau 2 anak yatim. Jadi dia nggak mau makan dulu, nggak mau kenyang dulu, mau memeriksa, mencari anak yatim, apakah mereka sudah makan atau belum. Kalau sudah, baru dia makan. Kalau belum, dia nggak mau makan, biarkan anak yatim dulu makan. Bukan nunggu orang datang minta tolong, enggak, dia nyari, dia yang cari tahu. Loh, 3 kemuliaan ini terkadang nggak dimiliki orang yang rajin. Yang nggak pernah keluar, yang beribadah kepada Allah, tahu-tahu muncul. Akhirnya orang-orang bingung, itu loh, orang itu keluar sekarang. Ini orang sudah lama nggak keluar, ini keluar. Berbondong-bondong didatangi orang. Loh, ada apa Anda keluar? Ada apa ini? Apa ini yang terjadi? Aku diperintahkan untuk menyolati jenazah ini. Apa mulianya orang ini sehingga membuat Anda keluar untuk menyolatinya, mengurusi jenazahnya? Nggak tahu. Walhasil ini orang pasti memiliki kemuliaan yang aku nggak mengetahuinya. Diurus jenazahnya, disolati, dimakamkan, baru tanya kepada istrinya. Hanya diterangkan oleh istrinya 3 kemuliaan ini yang dimiliki, yang tidak dimiliki orang lain, yang membuat dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah karena itu orang yang mengagungkan bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan dari lubuk hatinya, dari dalam hatinya, di malam pertama khususnya dia mendapatkan pandangan Allah.
Kalau sudah dipandang oleh Allah di malam pertama, membebaskan dia daripada azab selama-lamanya. Nah, karena itu ada orang yang ahli maksiat, ketika datang malam pertama Ramadan, dia merubah semua kemaksiatannya dengan kebaikan. Merubah semua kemaksiatannya dengan kebaikan. Sholat yang kadang ditinggal, yang kadang tidak dikerjakan, diqadha'i. Kemudian menyambut bulan Ramadan seperti hari raya. Kalau kita kan menyambut Ramadan biasa ya, pakaian biasa, ya seperti sholat 5 waktu gitu aja. Hal yang beda perbuatan gitu aja, nambah rokaatnya, wis itu toh. Tapi kalau orang ini enggak, beda. Menyambut malam Ramadan, malam pertama Ramadan seperti hari raya. Potongan rambut, ngerapikan kumisnya, jenggotnya, baju baru. Baju baru. Kalau kita kan baju baru untuk hari raya. Ini enggak, baju baru untuk Ramadan. Kita ini beda kalau hari raya, beda hari raya. Rambutnya rapi, rumahnya kinclong, cat baru, karpet baru, toples terisi dan baru. Kita kalau Ramadan. Ini enggak, Ramadan kalau hari raya. Kalau kita, kalau ini Ramadannya seperti hari raya. Jadi malam pertama Ramadan itu seperti dia masuk di hari raya. Serba baru, sarungnya baru, takwonya baru, kofiahnya baru, baru semuanya. Rapi, rambutnya rapi, wangi, harum, wes seperti hari raya. Atau seperti kemanten baru. Benar-benar mengagungkan dan memuliakan Ramadan, dipandang sama Allah di malam pertama dia. Sehingga meninggal, tetangganya bermimpi, tanya, apa yang kamu dapatkan dari Allah? Dia menjawab, aku mendapatkan ampunan Allah dan Allah menempatkan aku di surganya. Tetangganya bingung, lu kok iso? Padahal kamu ini kan ahli maksiat, seneng maksiat. Dia jawab, iya, aku mendapatkan kemuliaan ini karena kesenanganku dengan bulan Ramadan dan karena pengagungkanku dengan bulan Ramadan, kepada bulan Ramadan. Allah memberikan keampunan dan surganya untukku. Nah, kita harus kejar itu pandangan Allah di malam pertama bulan Ramadan. Tentunya dengan benar-benar bahagia, dengan benar-benar senang, dan memiliki rencana-rencana yang mulia di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yumsun atyab indallah min rihil misik. Kalau puasa, orang itu kan nggak makan, nggak minum. Terkadang mereka lebih banyak diem karena rodok loyo, kurang tenaga. Orang banyak ngomong itu kan karena sambil diiringi minum, makan, ngomong tok. Coba malam cangkruan, ndak ono panganan, ndak ono ngombene. Akeh menengi. Mas sekarang ini ono panganan, ono ngombene akeh menengi kok. Apa? Ngetik tangannya men, tulinan game. Ini cangkruan ini harus ada makanan, ada minuman. Nggak ada makanan, nggak ada ngombene, akeh menengi. Lah orang kalau puasa itu mau ngomong itu malas, wis nggak makan, nggak minum, nggak banyak ngomong. Akhirnya mulut bau, walaupun dia sikatan, tetap bau. Satu karena kosong lambungnya, yang kedua karena banyak diem. Akhirnya ketika ngomong bau.
Kita keliling dunia nggak ada yang seneng dengan baunya mulut. Kan gitu ya. Nggak ada yang seneng dengan baunya mulut. Kadang kalau kita ngobrol sama teman dan mulutnya bau, kita sambil tarik nafas, sambil tidak bernafas, tahan lagi, tahan nafas, tarik nafas, tahan nafas, tarik nafas. Sing dijak ngomong tidak sadar-sadar. Ya. Yang diajak ngomong ini tarik nafas, tahan nafas, tarik nafas, tidak sadar-sadar. Ya. Memang terkadang ada orang dari mulutnya itu bau. Mungkin karena gusinya, mungkin karena giginya, ada macam-macam. Atau mungkin karena riak yang tidak bisa keluar, sehingga selalu mulutnya itu bau. Lah nggak ada yang seneng bau mulut, nggak ada. Istri kita aja nggak seneng kok, saking terpaksa. Malah terkadang menyediakan permen, cedak tapi mambu, apalagi orang lain. Kan gitu ya, apalagi orang lain. Tapi ketika puasa, bau mulutnya ini walaupun tidak disenangi orang, Allah sangat mencintainya dan memuliakannya, sehingga baunya itu atyab indallah min rihil misik, lebih harum dari minyak misik. Bau mulutnya itu lebih harum dari minyak misik. Itu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada yang lain. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Aroma bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Makanya Imam Rafi'i itu memakruhkan bersiwak ketika tergelincirnya matahari. Supaya apa? Bau mulutnya tetap ada. Karena itu sangat wangi, lebih wangi daripada minyak misik. Seperti darahnya orang mati syahid. Darahnya orang yang mati syahid, makanya orang yang mati syahid itu haram dimandikan. Karena apa? Darahnya itu walaupun amis tapi lebih harum daripada misik. Haram dimandikan orang yang mati syahid. Dibiarkan mati dengan berlumuran darah itu. Nah, karena darahnya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa amma tsalitsa fa innal malaikata tastaghfir lahum fi kulli yaumin wa lailah. Malaikat meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Siapa? Umatnya Nabi Muhammad yang menjalankan ibadah puasa. Kapan malaikat meminta ampun kepada Allah untuk umatnya Nabi Muhammad yang menjalankan puasa? Fi kulli yaumin wa laila, setiap hari dan setiap malam. Di setiap harinya meminta ampun dan setiap malamnya. Loh, malaikat ini jumlahnya nggak sedikit. Malaikat itu banyak. Yang kita wajib ketahui namanya dan tugasnya itu ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ini nama-nama malaikat ini wajib kita hafal dan wajib kita ketahui tugas-tugasnya. Jibril apa, Mikail apa, Israfil apa, Israil apa, Munkar, Nakir apa, harus kita ketahui. 10 itu. Belum lagi malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah kita tahu di dalam surat Al-Alaq itu sanad Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu jumlahnya ada 19. Ada 19. 10 tadi sama 19, 29. Itu yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui banyak. Karena itu tidak ada yang mengetahui jumlahnya malaikat kecuali Allah. Manusia nggak ada yang tahu. Kenapa? Banyak. Ada hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya apa? Siapa yang membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sebelum salat subuh
membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Dianjurkan untuk dibaca 100 kali. Nah itu ketika kita membaca sekali aja subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, per hurufnya Allah menciptakan malaikat. Jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah itu berapa huruf? Dengan banyaknya huruf ini Allah menciptakan malaikat. Lah kalau dia membaca 100, ya kita kali. Satu kalinya membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah itu berapa malaikat? Kita kali 100. Lah kalau yang baca satu orang sudah berapa ratus atau berapa ribu malaikat? Kalau yang baca satu orang, satu kali 100 saja sudah ratusan malaikat atau ribuan malaikat untuk dia. Yang kedua, orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang keempat, orang yang ke-100. Makanya jumlahnya malaikat ini banyak tidak diketahui kecuali Allah. Lah malaikat itu beristighfar kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah untuk umatnya Nabi Muhammad di setiap hari dan setiap malamnya selama Ramadan. Selama Ramadan. Karena itu jangan heran kalau umatnya Nabi Muhammad khususnya atau hamba-hambanya Allah di bulan Ramadan itu banyak dibebaskan oleh Allah dari neraka. Kenapa? Loh, malaikat memintakan ampun kok. Nah kalau mereka mendapatkan ampunannya Allah, ya mau tidak mau ya dibebaskan dari neraka sama Allah. Kenapa? Sudah mendapatkan ampunan. Ibarat orang di penjara itu dapatkan remisi. Nah kalau bahasanya corona ini apa? Orang yang dibebaskan dari penjara itu apa bahasanya di musim corona ini? Asimilasi. Hah? Asimilasi. Ya, walaupun 1 hari 2 hari mlebu penjara meneng. Ya. Kan gitu. Ya. Asimilasi. Dikasih asimilasi. Sama ketika malaikat ini memintakan ampun kepada Allah, banyak daripada mereka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala membebaskan per harinya itu apa? Situna alf, 60.000 orang yang masuk neraka dibebaskan setiap malamnya, 60.000. 60.000 ini nggak sedikit, banyak. Jadi jangan heran kenapa? Karena dimintakan ampunan oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah. Nah, orang yang tidak sampai mendapatkan ampunan padahal sudah dimintakan oleh malaikat kepada Allah di bulan Ramadan adalah orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya malaikat Jibril itu berdoa. Ada 3 doa. Saat itu Nabi berada di atas mimbar. Nah, atau Nabi ketika itu mau naik mimbar, naik 1 tingkatan, Nabi mengatakan amin. Naik tingkatan yang kedua, amin. Tingkatan yang ketiga, amin. Nabi cuma ngomong amin, amin, nggak ada ucapan apapun, tapi Nabi ngomong amin, amin. Nah, para sahabat bingung. Setelah Nabi menyelesaikan khutbahnya dan selesai dari semuanya, turun, para sahabat tanya, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'u. Ya Rasulullah, kami ini tadi mendengar darimu sesuatu yang tidak pernah kita dengar darimu. Artinya apa? Kami tidak pernah mengetahui engkau mengatakan amin amin tanpa adanya doa sebelumnya. Tapi hari ini kami mengetahuinya dan mendengarkan engkau mengatakan amin, tapi kita nggak tahu doanya apa. Karena para sahabat itu ingin tahu apa yang dibaca, apa yang ingin dilakukan. Makanya kita bisa tahu doa-doanya Nabi, baik itu tahiyat dan lain-lain. Karena para sahabat memang tanya kepada Nabi apa doanya, apa yang dibaca. Bahkan terkadang mereka itu seperti nempelkan telinganya untuk mendengarkan apa yang dibaca Nabi. Katanya sahabat, katanya Nabi, inna Jibril alaihissalam aradali faqala, Jibril datang kepadaku dan berkata, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfarlah. Orang yang menangi Ramadan tidak diampuni, ini jauh dari rahmatnya Allah.
jauh dari rahmatnya Allah. Kalau jauh dari rahmatnya Allah, jangan harap masuk surga sudah. Orang masuk surga itu karena rahmat. Kalau jauh dari rahmat, masuk surga, mimpi. Lah ini menangi Ramadan nggak dapat ampunan, neraka. Neraka tempatnya. Kenapa? Loh, malaikat memintakan ampun kepada Allah. Ampuni, ya Allah, ampuni, ampuni. Tapi dia nggak mendapatkannya. Neraka, jauh dari rahmatnya Allah. Kita nggak menyebutkan kedua dan ketiga. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, hadza Ramadan kerja, tuftah abwabul jannah wa tughlaq fiha abwabun niran wa tughallu syayatin bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Idza lam yughfar lah famata. Katanya Nabi, ini Ramadan telah datang. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Mestinya masuk surga lebih mudah. Kenapa? Wis dibuka. Nggak perlu ndolei kunci. Tinggal masuk. Kalau masuk neraka sulit, nyari kuncinya dulu. Kita buka baru masuk. Kan gitu. Lah ndolei ini disingitno ambek setan. Setan mempersulit kita. Masuk surga dipermudah, masuk neraka dipersulit. Tapi kok membuat kita nggak bisa masuk surga dengan datang bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, menangi bulan Ramadan membuat kita nggak masuk surga. Jauh. Tidak mendapatkan ampunan Allah sudah itu. Pertanyaannya dari Nabi, kalau tidak diampuni di bulan Ramadan, terus kapan? Ini bulan yang mudah, ringan, gampang mendapatkan ampunan, tapi dia tidak meraihnya. Terus kapan? Ada pekerjaan ringan, untungnya besar, langsung jadi wong sugih. Kita tinggalkan nyari pekerjaan yang sulit, untungnya sedikit, kepingin jadi langsung wong sugih. Wajar nggak? Gila nggak kira-kira? Ini yang enteng, gampang langsung dari wong sugih, iki soro, untungnya sedikit, lama jadi orang sugihnya, kayaknya, tapi wale. Nah, kita bulan Ramadan ini bulan yang untung kita nih, cepat jadi wong sugih, cepat jadi orang kaya kita nih, kerjaannya ringan, cepat jadi orang kaya, tapi kita tinggalkan. Kemudian kita mau di luar bulan Ramadan aja kita beramal, ya untungnya setiti, untungnya sedikit. Untuk jadi orang kaya ya lama. Bodoh. Makanya pertanyaannya Rasulullah, kalau di bulan Ramadan nggak mendapatkan ampunan kapan? Jadi seakan-akan wis tambah soro awakmu untuk ampunan di luar bulan Ramadan. Iki sing enteng kon ndak entuk apa meneh sing abot. Yang keempat, wa ammar rabi'atu fa inna Allah azza wa jal ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi. Usyiku an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surganya untuk apa? Bersiap-siap, berhias untuk hamba-hambanya Allah. Nah, surganya dihias, ibarat rumah itu dicat, yang rusak diganti, yang bocor ditembel, serba baru. Surga diperintahkan oleh Allah berhias, percantik, perindah untuk hamba-hambaku. Hamba yang apa? Hamba yang menghindar dari kepayahan dunia untuk beristirahat mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak ketaatan kebaikan di bulan Ramadan, meningkatkan segala macam kebaikan, meninggalkan menghindari aktivitas duniawinya.
Ya, jadi mengurangi aktivitas duniawinya, meningkatkan ibadah dan ketaatannya. Yang kelima, fa innahu idza kana akhiru laila ghafarallahu lahum jami'a. Nah, kalau sudah malam terakhir bulan Ramadan, Allah mengampuni semuanya. Makanya di malam terakhir bulan Ramadan, Allah itu membebaskan seperti Allah membebaskan di setiap harinya, melebihi. Kalau setiap harinya 60.000. Kalau malam terakhir seperti Allah membebaskan dari malam pertama sampai malam terakhir. Terus 60.000 kali 30. Nah, jadi malam terakhir 60.000 kali 30. Yes, itu di malam terakhir. Jadi malam terakhirnya 60.000 kali 30. Setiap harinya 60.000, 60.000. Malam terakhir enggak. 60.000 kali 30. Lalu para sahabat tanya, atau salah satu daripada sahabat tanya, ahiyya Lailatul Qadar, apakah malam terakhir itu yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar? Katanya Rasulullah, la, tidak. Alam tara ilal ummal ya'maluna fa idza faragu min a'malihim wufujurahum. Tidak, bukan malam Lailatul Qadar. Beda lagi malam Lailatul Qadar. Bukan malam Lailatul Qadar katanya Rasulullah. Tapi bukankah kalian mengetahui bahwa pegawai itu, nah, atau tukang itu ketika selesai mengerjakan pekerjaannya dibayar. Selesai mari dibayar. Ya sama, kita ini bekerja, beribadah, menjalankan puasa, ketaatan, kebaikan di bulan Ramadan dengan sholatnya, sedekahnya, Al-Qur'annya, akhir dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita lakukan. Karena itu bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Bulan yang mulia. Karena itu tambah kebaikan kita. Karena kebaikan yang kita lakukan selain kewajiban itu mendapatkan pahala wajib. Dan kewajiban yang kita lakukan itu mendapatkan pahala 70 kali lipatnya dari kewajiban di luar bulan Ramadan. Nah, kebaikan tentunya di bulan Ramadan ini banyak, mudah kita dapat, mudah kita lakukan, ringan, nggak susah. Di antaranya memberi makan orang yang puasa, memberi buka orang yang berpuasa, walaupun dengan hanya 1 biji kurma atau 1 gelas